When the lights go down, I've seen hell in you, but you don't care, no, you don't care, no. You just rather watch me fall from a golden mile. I can see you at the... Halo semua, kembali lagi di channel Hardware Holic News. Kali ini kita menghadiri acara seminar yang diselenggarakan di kampus Universitas Bunda Mulia Ancol, Jakarta Utara, dengan pembicara Bapak Rian dari CEO Intercomputer dan juga Bapak Adrian Lesmono dari NVIDIA Indonesia, dengan tema Computing the Future, AI and PC Evolution in the Digital Era, yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Di sini kita bisa belajar dan berdiskusi tentang AI dan juga perangkatnya. Selain itu, di sini juga diadakan mini turnamen Tekken 8, demo PC, door prize, dan lain-lain. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis. Berikan tepuk tangan dengan ikhlas karena ini ilmu yang berguna untuk kalian semua. From Pavilion NVIDIA Indonesia, ladies and gentlemen, Adrian Lesmono. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya udah mengundang kita kesini. Jadi hari ini pengen sharing juga. Saya so excited ya. Itu tadi dengar lagi gaming hackathon dan juga mungkin ada teman-teman di sini semua main game ya, gamer semuanya ya. Kebetulan kita sama. Saya juga hobi main game. Dan gaming itu adalah industri yang benernya itu ada dua komponen yang penting. Satu ide kreativitas, satu lagi emang itu teknologi. Dan dua hal ini digabungkan menghasilkan sesuatu yang amazing adalah game. Dimana game industri itu sekarang yang emang berkembang besar sekali, sudah terbesar di dunia dan entertainment ya, melebihi movie and music. Jadi gaming itu emang sesuatu yang kedepannya akan dinormalize, menjadi sesuatu yang boleh bilang diadopsi oleh banyak orang. Jadi sebenarnya interest di gaming itu, apalagi Anda mendevelop game, dari CEO of Intercomputer, Karya. Tadi masih benar. Mungkin ini selama saya join seminar, mungkin ini hadiah yang terbanyak yang kita kasih. Dan coba lihat aja ya. Jadi maksudnya lebih baik disimak baik-baik. Nanti pasti kalian akan lihat bahwa wah hadiahnya luar biasa. Oke, kita mulai presentasinya ya dari Intercomputer. Tadi kita udah dengar tentang AI. Sekarang kita lihat sedikit tentang Intercomputer, tentang sedikit sejarah PC dan kemudian juga tren PC sampai yang saat ini ya. Oke, kita lihat slide pertama. Intercomputer sebenarnya kalau bisa dibilang kita toko yang mencoba untuk growing sesuai dengan perkembangan zaman. Di start di 2009 dan kemudian berevolusi menjadi toko komputer yang bisa dibilang terpercaya di Indonesia. Oke, next slide. Next slide please. Nah, kita punya visi best price, best quality, best service. Tapi ini bukan cuma hanya slogan, tapi kita benar-benar terapkan dari awal kita berdiri sampai sekarang, sehingga banyak customer kita dari end user biasa sampai influencer sampai banyak orang-orang terkenal, mereka bisa bilang bahwa Intercomputer itu top of mind ketika mereka mau cari komputer. Kemudian misinya kita menjadi favorite computer store, trustworthy, yang dipercaya ya. Jadi kita nggak pernah tuh kita mencoba pakai cara yang curang. Misalnya contohnya Windows ya. Ada user mau beli Windows, kita tawarkan Windows kebanyakan, kemudian kita bilangnya ori. Itu kita nggak pernah mau lakukan seperti itu. Jadi kita mencoba menjaga kepercayaan dari customer dan kemudian menjadi one stop solution. Jadi kita menyediakan end to end. Jadi nanti di next slide kita akan menjelaskan bahwa nggak cuma sediakan untuk hanya part PC atau kebutuhan untuk komputer di rumah, tapi juga sampai
PC jadi pun kita siapkan, dan itu nggak hanya untuk pengguna di rumah tapi juga untuk profesional. Nah, ini juga ada product and services kita, free consulting, free assembly, customer care. Next slide. Nah, ini adalah milestone Enter Computer, berdiri di 2009, kemudian 2013 kita menjadi badan usaha CV Teman Baik, kemudian expansion di 2019 kita punya toko yang kita rebranding menjadi toko yang lebih modern, gak cuma toko biasa tapi jadi benar-benar modern sehingga customer itu bisa dilayani dengan jauh lebih baik. Kemudian di 2021 kita ada kolaborasi eksklusif dengan JDID. Di 2023 kita join IT Exhibition, dan kita yang juga sangat-sangat penting adalah kita launching Eka Gaming. Eka Gaming adalah lini produk dari Enter Computer yang punya kita sendiri dengan nama Eka Gaming, merupakan PC jadi yang kita buat untuk mempermudah end user ketika mereka mau beli PC. Waktu zaman-zaman dulu orang kalau merakit PC pasti harus tanya-tanya dulu, konsultasi dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mencoba mencari solusi yang terbaik buat end user tersebut. Jadi kita lakukan R&D, kita cek, kita kemudian pastikan bahwa produk-produk yang kita pakai itu adalah produk yang terbaik. Tentunya di kelas harganya ya, ketika misalnya kita mau rakit PC 15 juta, jadi kita akan pilihkan VGA card apa, motherboard apa, segala macam, sehingga itu sangat fit dengan kebutuhan dari harga tersebut. Dan kemudian ketika end user itu datang, mereka tinggal pilih. Itu yang kita lakukan dengan Eka Gaming. Nama besarnya Eka Gaming karena memang kebutuhannya banyak dipakai gaming, tapi bukan berarti hanya untuk gaming, tapi juga ada Eka AI, Office, dan yang lain-lainnya. Jadi ini kita udah benar-benar mencoba semaksimal mungkin untuk cater kebutuhan dari konsumen. Saya bahwa produk-produk ini produk yang terbaik ya, yaitu ada Adata. Adata itu adalah perusahaan dari Taiwan. Company ini sudah berdiri cukup lama dan sangat-sangat prominent di produk-produk memory card, SSD, dan mereka ini juga storage juga, tentunya storage solution. Yang mereka utamakan adalah high performance. Jadi kita juga pilih Adata karena kita lihat bahwa performance-nya sangat stabil ketika kita pakai. Banyak sekali merek-merek luaran sana yang ketika kita pakai itu kompatibilitasnya itu nggak baik. Jadi kita pilih yang sudah pasti oke, yaitu reliable, durability, kemudian juga brand yang sudah well trusted di dunia. Mungkin teman-teman ada yang pakai UPS di rumah? Ya ada ya, kita lihat ada beberapa yang pakai. Walaupun di zaman sekarang nggak kayak zaman dulu ya. Kalau saya dulu zaman dulu listrik itu sering jepret segala macam, mati gitu ya, mati listrik. Tapi UPS itu merupakan produk yang juga sangat penting dipakai ya. Jadi untuk menjaga bahwa PC kita itu stabil, dan APC adalah brand yang sangat-sangat terkenal dari Schneider Electric dari US ya, Amerika. Brand ini bukan brand abal-abal, brand yang sangat-sangat lama di industri. Mereka menawarkan power protection yang bagus, juga high efficiency. Nah, ini cloud computing, di mana data itu disimpan di cloud ya, untuk nggak hanya untuk data pekerjaan, tapi juga bisa untuk pekerjaan, untuk game, untuk macam-macam. Dan kemudian kita tahu zaman dulu PC besar, kemudian menjadi ukuran yang lebih simple, bahkan sekarang udah muncul tablet, laptop. Nah itu portability yang sangat-sangat bisa dimaksimalkan untuk zaman sekarang. Bahkan kan kita juga sekarang ketika kita meeting, kita cuma bawa tab, kemudian kita coret-coret segala macam, dan itu disimpan di cloud. Di rumah kita buka PC kita, yang kita coret-coret juga sudah muncul di sana. Itu yang kita lihat
di zaman sekarang. Kemudian ya ini hybrid yang seperti yang tadi saya jelaskan. Next. Next please. Oke. Nah ini PC untuk yang di digital era atau di zaman yang sekarang. Intel, AMD, Nvidia, semuanya berlomba-lomba menawarkan teknologi yang terbaru sampai hari ini ya. Prosesor, graphic card, kemudian dari sisi nanometernya pun sudah sangat-sangat berkembang. Kita akan lihat 1 nanometer dalam waktu beberapa tahun, mungkin tahun depan, di mana itu sangat-sangat advance. Oke, next. Oke, ini di samping itu juga tentu saja ada RAM, memori yang sangat-sangat penting, RAM, dan kemudian ada SSD. SSD zaman dulu kita pakai hard drive, kemudian sekarang kita punya SSD yang dari penyimpanannya jauh lebih reliable, jatuh pun nggak apa-apa. Jadi inilah perkembangan zamannya. Next, UPS pun juga berkembang ya. Jadi UPS punya teknologi baru, gaming UPS Cinewave, di mana teknologinya itu membuat gaming PC kita yang pakai power supply yang sangat-sangat besar, sekarang 600, 700, 1300, itu sangat-sangat bisa di-tackle dengan baik dengan UPS seperti ini. Oke, next. Nah ini portable computing tadi saya jelasin, connectivity, dan juga software ecosystem. Jadi software pun juga nggak cuma berdiri sendiri, sekarang sudah integrated jadi satu. Next. Terakhir ini PC in our daily life kita gunakan untuk komunikasi, emails, video calls, messaging, productivity juga, dan entertainment, juga learning. Oke, dan kemudian juga selain itu juga ada PC untuk skill development ya. Jadi teman-teman di sini juga pasti kan juga nggak hanya gunakan untuk pekerjaan segala, untuk sekolah, untuk kuliah, tapi juga sertifikasi online, kemudian untuk pekerjaan juga bisa. Nah, challenges dan solutionnya ada digital access to technology, cyber security. Nah ini juga selain ada ada kebaikannya, juga ada threat-nya ya. Dan ini sama-sama kita akan hadapi. Dan terakhir adalah kita juga harus stay up to date dengan perkembangan teknologi yang ada. Itu aja dari saya. Thank you. Berikan tepuk tangan untuk Kak Dian dan juga Kak Dian semua. Kita akan memasuki sesi tanya jawab ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab dari kalian untuk 2 narasumber kita. Sekarang yang mau bertanya, dengarkan perintah saya. Yang mau bertanya biar saya pilihnya lebih enak. Tolong angkat tangan kiri bagian kelingking. Yang mau nanya, yang sebelah sana belum. Dah turun, cepet banget tangannya ya. Namanya siapa? Nama saya Razes dari Universitas Gunung Mulia Ancol. Ya, pertanyaannya buat siapa? Buat dua-duanya? Buat Kak Adrian sebenarnya. Ini masih berhubungan sama pertanyaan sebelumnya soal kan banyak banget tuh misuse AI dipakai dengan kejahatan. Kayak tadi tuh nge-reverse hash code sama nge-crack password. Nah, apakah AI itu memiliki policy dalam penggunaan teknologi AI Nvidia? Terima kasih. Oke. Emang kok dari Nvidia as a company itu kan kita kan kita punya ya rekomendasi contoh kayak hak cipta. Contoh ya, hak cipta waktu kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Adobe, dia itu waktu mau implementasi Firefly kan gen AI-nya Adobe ya. Kita tuh sempat kita nggak mau tunggu dulu. Kita mau dia membuktikan bahwa semua data training itu udah yang emang hak cipta. Artinya itu mereka nggak simply ngambil gambar orang terus dipakai buat training gitu. Itu emang Nvidia cukup ketat sih, very strict dalam hal seperti itu. Semua kita juga cuman endorse dan benar-benar cuman support yang mereka yang align sama hal seperti ini sih. Perkenalkan, nama saya Melvin Santos dari Prodi Informatika kampus Hukum. Pertanyaannya untuk Pak Ryan,
Maria. Bagaimana strategi Enter Komputer dalam menghadapi kelangkaan komponen komputer ketika permintaan meningkat, serta bagaimana perusahaan menyikapi fluktuasi harga yang disebabkan oleh dinamika impor? Kamu pinjam baju di mana ini? Oh, ini pertanyaan good question loh. Kita ngomongin yang tadi diomongin sama Kak Monika. Pertanyaan pertama tadi saya kurang jelas, tapi yang kedua untuk saya coba jawab dulu untuk yang masalah fluktuasi dolar ya, karena memang kan barang ini majority import, jadi memang tapi karena thanks to, maksudnya to government yang sudah menerapkan regulasi bahwa transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah, jadi harga yang kita dapatkan dari distributor itu pun sudah merupakan harga yang menggunakan rupiah, sehingga harga yang mereka berikan ke kita pun itu sudah ada hedging di dalam. Misalnya dolar misalnya sekarang 16, kemudian turun ke 16,5, harga pun belum tentu langsung berubah karena memang mungkin mereka pakai harga di 17.000 seperti itu. Jadi kita nggak melihat fluktuasi harga yang terlalu besar seperti zaman-zaman dulu. Itu sih. Pertanyaan pertama adalah kelangkaan produk, apalagi kalau misalnya part-part ini langka dan sebagainya, gimana cara menanggulannya? Ya itu memang sesuatu hal yang sulit dihindari ya. Nvidia baru launching RTX 50 ya, RTX generasi kelima 50 yang sangat-sangat sukses. Udah pasti kalau sukses barangnya langka. Dan kalau untuk Enter Komputer karena memang kita punya skalabilitas yang cukup lumayan besar, jadi ya kita bisa minta alokasi yang lebih banyak ke supplier kita gitu. Jadi secara otomatis wadahnya dulu nih sebesar apa? Kalau misalnya dari si produk pengen masukin sesuatu kan lihat wadahnya. Kalau ternyata wadahnya nggak cukup ya nggak akan masuk ke situ. Berarti kalau wadahnya sebagus Enter Komputer dia akan masukin banyak. Aman? Terjawab semua pertanyaan pertama. Saya Rian dari Enter Komputer dan kita berkesempatan bersama Nvidia untuk mengisi acara di UBM pada hari ini, dan kita sangat bangga bahwa kita diberi kesempatan untuk sharing di depan mahasiswa yang sangat exciting terhadap teknologi komputer saat ini dan juga AI, dan kita berharap bahwa mahasiswa bisa mengaplikasikan teknologi AI dalam kehidupan selanjutnya. Ya, jadi kita selalu menawarkan produk-produk yang kompetitif pasti harganya dan kemudian servis yang terbaik untuk mahasiswa di sini. Nah, jadi kita menawarkan solusi end-to-end dari PC yang berupa komponen seperti motherboard, VGA maupun juga sampai PC jadinya kita juga. Ya, jadi kita mempunyai program untuk kita sharing informasi ilmu komputer ini ke kampus-kampus lainnya juga. Enter Komputer adalah toko komputer, basically toko komputer yang berevolusi menjadi modern channel. Jadi komputer yang gak hanya melayani komputer aja, tapi kita juga do marketing, kita juga lakukan extra services untuk customer yang mungkin di toko lain tuh belum tentu ada. Ini kita punya cabang di Serpong dan kita berencana untuk ekspansi ke kota-kota lainnya di Jabodetabek. Kita punya 2 dan kita rencana mau ekspansi mungkin 2 lagi di tahun ini. Alamatnya di Mangga 2 Mall lantai 3 dan di Serpong itu di Ruko Anifa. Nah, karena kita lihat dari pihak kampusnya juga sangat-sangat exciting, dan ketika kita ajak kerjasama mereka open, dan ya saya rasa itu yang penting ya, mereka open dan kita bisa
jadi pembicara di tempat ini gitu. Sharing ilmu ya. PC ini tentu saja menggunakan ADATA sebagai RAM-nya, dan kemudian kita gunakan PC sebagai UPS-nya, dan tentu saja menggunakan kartu grafis dari NVIDIA. Dan itu kita set berdasarkan harga dan juga kebutuhan daripada user. Ya, itu good question. Jadi kalau untuk saat ini average harga di sekitaran 12-13 juta lah. Itu adalah range harga PC yang kita paling banyak diminati. Yang pasti sudah menggunakan RTX, dan kemudian ya sudah menggunakan Intel atau AMD yang menurut saya cukup mumpuni ya. i5 gen terbaru ya. Yeah. Thank you very much. Thank you ya. Yeah. Tertarik sama AI dan mengadopsi paradigma yang benar ya, AI sebagai problem solver. Oke, kalau untuk kalian sendiri? Ya, kita sangat happy dengan acara ini. Semoga tadi yang kita sharingkan itu bisa bermanfaat dan kemudian bisa membantu buat kehidupan sehari-hari.